Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 2 Kedung Banteng, yang terhormat pengajar praktek calon guru penggerak Kecamatan Sukorejo, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 2 Kedung Banteng. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara diskusi visi sekolah di SDN 2 Kedung Banteng dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhir kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun susunan acara pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga doa, dan yang keempat adalah penutup. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan, marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama dari pengajar praktek Kecamatan Sukorejo kepada Ibu saya. Waktu dan tempat saya dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Risa Nurcahyani SPD selaku Kepala Sekolah di SDN 2 Kedung Banteng dan juga sekaligus calon guru penggerak yang ada di Kabupaten Ponorogo, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ponorogo. Dan juga yang kami hormati Bapak Ibu pendidik dan juga tenaga pendidikan yang ada di SDN 2 Kedung Banteng Sukorejo. Pertama, tak lupa marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah, karena dengan rahmat taufik dan hidayahnya, alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita bisa mengadakan ataupun melaksanakan rutinitas kita yang sangat luar biasa, yang hari ini adalah pendampingan individu yang kedua kepada calon guru penggerak kita. Semoga kegiatan hari ini nanti bisa terlaksana dengan baik, lancar, dan tentunya bisa membawa manfaat barokah kepada anak-anak kita semuanya. Kedua kalinya sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan teriring harapan besok kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami mohon izin untuk melaksanakan kegiatan dari surat tugas kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo terkait pendampingan individu yang kedua, di mana kegiatan pendampingan individu yang kedua ini nanti fokusnya adalah diskusi terkait visi yang sudah dibuat oleh calon guru penggerak kita dan juga melihat visi yang ada di sekolah ini. Apakah visi yang sudah dibuat, apakah visi yang ada di lembaga panjenengan ini sudah sesuai dengan apa yang dengan harapkan. Kita lihat ke belakang, kita amati tingkah laku dari anak-anak kita, budi pekerti dari anak-anak kita, dan juga guru-guru yang ada di sini. Apakah itu sudah sesuai dengan visi yang kita buat sebelumnya? Perlu kami sampaikan bahwasanya calon guru penggerak selama ini, selama kurang lebih 3 bulan ini sudah banyak belajar tentunya terkait ilmu-ilmu baru, wawasan baru yang bisa diterapkan di lembaga pendidikan semuanya. Kemudian salah satu yang dipelajari oleh calon guru penggerak kita adalah membuat visi atau prakarsa perubahan yang dibuat oleh calon guru penggerak kita sebagai seorang pendidik, di mana visi itu nantinya akan kita sandingkan, kita bandingkan, kita kolaborasikan dengan visi yang ada di lembaga panjenengan.
Apabila sekiranya perlu adanya kolaborasi, maka hari ini bisa kita kolaborasikan. Akan tetapi apabila kita lihat visi yang sudah ada di sekolah panjenengan sakmenika sudah sesuai dengan harapan panjenengan, sudah sesuai dengan budi pekerti, sudah sesuai dengan tingkah laku anak-anak kita, guru-guru kita, itu misalnya tidak dikolaborasikan, tidak diubah setelah pun tidak apa-apa. Jadi monggo ini nanti kegiatan diskusi nanti akan langsung dipimpin oleh Bu Risa selaku calon guru penggerak di Angkatan 7 Kabupaten Ponorogo. Adapun untuk rincian kegiatan, rangkaian kegiatan pada hari ini nanti yang pertama yaitu merumuskan kalimat rumpang. Jadi nanti ada beberapa kalimat yang sekiranya bisa panjenengan isi, kemudian panjenengan lihat juga visi yang ada di sekolah panjenengan. Yang selanjutnya nanti kegiatan yang kedua yaitu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi yang sudah ada di lembaga ini. Kemudian yang terakhir mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dengan harapan diskusi kali ini bisa membawa hasil yang luar biasa dan bisa kita terapkan untuk lembaga kita tercinta ini. Kemudian itu Ibu, Bapak terkait dengan pengantar dari kami. Untuk selanjutnya kegiatan ini akan langsung dipimpin oleh Ibu Risa selaku calon guru penggerak. Semoga nanti kegiatan ini bisa berjalan lancar dan maksimal. Mungkin itu sedikit pengantar dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SDN 2 Kedung Banteng sekaligus memimpin diskusi. Kepada Ibu Risa, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sangat bersyukur kepada Allah SWT karena kita semua diberikan kesehatan oleh Allah untuk bisa berkumpul di sini belajar bersama dan membahas kegiatan kita juga untuk anak-anak kita ke depannya. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat. Yang saya hormati Ibu Jana sebagai Ibu pengajar praktik Kabupaten Ponorogo dan Bapak dan Ibu guru SDN 2 Kedung Banteng yang saya hormati pula. Bapak dan Ibu, di sini saya akan menyampaikan di sini adalah tentang pendampingan individu saya yang kedua sebagai calon guru penggerak tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya di hari Rabu kemarin, nah kita membahas visi dan prakarsa perubahan sekolah ini nanti tidak hanya untuk tugas saya, nanti kita sekalian mengkolaborasi. Mungkin ada yang visi kita yang lalu yang ada di brosur Muti dengan visi yang telah saya rancang. Mungkin misalkan jenengan Persani nanti misalkan ada mungkin perlu kolaborasi dimasukkan, mungkin mohon kita bahas bersama-sama, dimasukkan pula. Dan kemudian kalau misalkan visi sekolah yang sudah ada seperti itu, sesuai seperti itu ya, buatan nomor nanti kita bahas bersama. Dan Pak Guru bicara kemarin juga ya, Bapak Ibu, Pak Pengawas juga menunjukkan kalau misalkan memasukkan visi dan misi juga, selain itu kita memasukkan P5 unsur-unsurnya. Dan yang pertama kalau bisa iman dan takwa, ya, seperti itu. Mungkin untuk mungkin gambaran tujuan kita membahas ini adalah ini, menentukan kesesuaian visi sekolah dengan pendidikan yang berpusat pada murid. Nanti kita melihat visi kita itu yang sudah ada
dan dengan visi saya yang saya rancang nanti, kira-kira yang berpihak pada murid, yang berpusat pada murid mau nopo. Mungkin kalau misalnya divisi sekolah yang lama dari Monten, mungkin kita masukkan nopo niku yang visi tentang pusat pada murid. Terus kemudian di sini adalah guru dapat menilai kesesuaian visi sekolah dan impian dan cita-cita murid di masa yang akan datang. Jadi kita itu di sini mendidik anak kan bukan hanya untuk saat ini saja toh Bapak Ibu, kita membimbing mereka untuk mencapai cita-cita yang diinginkan anak-anak. Nah, makanya jenengan bisa melihat membiasani apakah visi kita itu sudah mengarahkan anak-anak kita untuk ke depan, kan ya? Nanti sekalian terus kemudian di sini kita sebagai guru dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya, baik iman dan takwa, mungkin kreatifnya anak atau tentang kemandiriannya, monggo seperti itu ya. Mungkin nanti gambaran untuk perancangannya. Kemudian, sebenarnya visi ini pun nopo dan mungkin di sini visi itu merupakan serangkaian kata yang di dalamnya tuh terdapat impian kita sebagai bapak dan ibu guru, dan juga cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga organisasi. Kita melihat juga cita-cita anak, keinginan anak itu seperti apa. Jadi kita itu memiliki impian, cita-cita bagaimana misalkan anak itu suka sekali dalam misalkan ya contohnya misalkan anak itu suka sekali dalam kegiatan menari. Nah, impian kita anak itu biar cita-citanya terkabul dan semuanya anak-anak itu bisa menyalurkan hobinya, keinginannya. Nah, kita di sini adalah bertugas untuk bagaimana visi kita untuk mewujudkan anak tersebut bisa memperoleh cita-citanya, impian dia untuk dilatih tari, seperti itu ya. Terus juga visi itu bisa dikatakan sebagai tujuan masa depan. Nah, seperti itu ya, masa depan suatu organisasi atau lembaga. Nah, kalau misalnya anak kita yang suka nari tadi, kita sudah membuat visi untuk mendukung anak yang suka tari itu, jadi kita sudah mendapatkan tujuan kita di masa depan. Organisasi kita adalah SD ya. Tujuan kita berarti kita itu mendorong anak, mendidik anak untuk langsung memperoleh cita-citanya, menentukan kita itu mengarahkan mereka, hanya mengarahkan membimbing mereka untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Jadi tujuan kita salah satunya hanya seperti itu. Kita nggak bisa membuat anak itu kudu kayak awak dhewe, enggak, tapi kita melihat juga anak juga seperti itu ya. Seperti kayak kemarin ya Bu Lydia ya, ada anak yang seperti Kansa seperti itu, dia nggak suka, tiba-tiba dia mogok dan lain-lain. Nah, sebenarnya ada apa ya, mungkin kita nggak bisa juga memaksanya karena dalam hatinya seperti itu. Mungkin nanti suatu hari bisa dimotivasi sama dia juga ya di kelas kita. Nah, di sini visi dapat disajikan dalam bentuk yang macam-macam, beraneka ragam. Nah, visi itu intinya bisa menyemangati, yang menggerakkan hati, dan kolaborasi dari bapak dan ibu guru, dari semuanya. Dan makanya untuk saya masukkan juga, kemarin juga saya kan bilang sekalian untuk merancang rencana kerja sekolah. Di dalam rencana kerja sekolah itu saya sudah ada tugas dari Pak Pengas juga, rencana kerja sekolah. Di situ dimasukkan visi dan visi sekolah. Nah, ini visi sekolah dulu ya, visi sekolah. Jadi monggo kita kita bersama sarang-sarang menentukan visi sekolah yang tepat. Jadi nanti kita pokoknya tujuan kita sama, kita sama. Karena mungkin selama ini belum pernah ya, saya juga belum pernah mengajak bapak dan ibu untuk merumuskan visi bareng-bareng maupun dari nah. Terus kemudian di sini, nah ini bapak dan ibu. Jadi nanti kita memimpikan murid. Jadi dalam pembuatan visi ini nanti kita tuh memimpikan murid-murid kita itu seperti apa. Kita pengen mereka
pengennya. Terus kemudian kita percaya bahwa kita melihat murid kita masing-masing ya, di sekolah kita saat kelas 1 sampai kelas 6. Murid kita itu pengennya anak kita seperti apa, kita buat mereka seperti apa. Terus kita kemudian kita pasti sudah mengenal murid-murid kita. Kita sudah mengenal murid kita. Murid kita itu seperti apa? Kita percaya bahwa murid kita itu mungkin dengan dengan dukungan dan lain-lain, mungkin murid kita bisa lebih maju lagi seperti itu. Atau mungkin murid kita itu kalau misalkan harus banyak dorongan, banyak mulut, kan kita kayak banyak mulut itu, banyak dorongan seperti itu, baru mereka tergerak hatinya untuk berusaha. Atau misalnya di sekolah, misalnya dalam pelajaran, misalnya seperti itu. Tapi kok anak kita kan yang tahu kan bapak dan ibu, hanya dia saja. Nah, yang ngekos adalah bapak dan ibu, wali murid di dalam kelas, bapak ibu guru di kelas. Terus kemudian di sekolah kita itu mengutamakan apa? Dalam visi nanti kita tuh di sekolah kita nanti mengutamakan apa? Otomatis kita mengutamakan apa bapak dan ibu dalam visi? Dalam visi itu, visi kita berarti kan mengutamakan pada murid ya. Kita semuanya kan berpihak pada murid. Semuanya itu tujuannya adalah untuk murid dan untuk kemajuan sekolah kita, supaya murid kita itu mendapatkan apa yang dicita-citakan. Kemudian setelah itu kan murid kita itu di sekolah seperti apa? Nah, murid kita di sekolah seperti apa? Terus kemudian kita sebagai warga sekolah, bukan hanya murid semuanya, ya, warga sekolah itu ya guru, kepala sekolah, ya, mungkin nanti datang sini kadang-kadang Pak Komite juga, Bapak Komite, anggota komite itu sebagai warga sekolah juga. Itu yakin kalau kita misalkan kayak seperti kemarin ya, kita menginginkan suatu ada kegiatan dan apapun itu, bagaimana warga di sekolah kita itu kita yakin bagaimana, apakah warga sekolah di sekolahan kita itu mendukung atau malah tidak, seperti itu ya. Kemarin kita sudah membuktikan bahwa warga sekolah di sekolah kita itu, kita yakin kalau setiap kegiatan baik dari sekolah pasti selalu mendukung. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham sekali bahwa keinginan di anak-anak kita apa, keinginan dari wali murid kita apa. Ada beri dicari Bu, kalau Mbak Anas itu membawa seperti itu ya Bapak dan Ibu. Bisa buat acuan mungkin untuk kita merancang visi dan visi sekolah kita. Nah, di sini adalah visi dari saya. Kenapa kok mungkin ya saya visi calon guru penggerak saya, maksudnya saya yang merumuskan visi ini. Saya itu merumuskan visi sekolah ini seperti ini, bahwa mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, mandiri dan kreatif melalui peningkatan keterampilan peserta didik dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, ini adalah dari visi yang saya rancang. Ini adalah visi yang saya rancang seperti ini. Nah, dengan dia mewujudkan beriman dan bertakwa. Jadi iman dan takwa sesuai dengan profil pelajar Pancasila dimasukkan dalam visi. Mungkin kalau visi sekolah sekarang kan yang visi sekolah kita adalah yang ini ya. Nah, visi sekolah saat ini adalah mewujudkan sekolah yang berprestasi, berwawasan lingkungan, berdasarkan iman dan takwa. Nah, ini adalah visi sekolah kita saat ini. Monggo Bapak dan Ibu, dengan beberapa tadi acuan-acuan tadi dan lain-lainnya, dengan berbagai, terus ada visi saya ini dengan visi sekolahan adalah ini. Monggo Bapak dan Ibu, misalkan ada yang perlu, nah, apakah visi sekolah saat ini sudah selaras ya, sudah pas maksudnya ya, visi sekolah saat ini sudah selaras dengan
dengan cita-cita kita untuk murid. Nah, cita-cita kita untuk murid kita berkaitan dengan kalimat tumpang yang tadi ya, yang sudah saya jelaskan tadi di bagian yang atas tadi, kalimat tumpang tadi. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita sekarang? Nah, dengan mungkin ada kolaborasi dicampur nonton ya Bapak Ibu, visi dari saya dan ada tambahan juga dengan visi dari sekolah yang lama. Mau Bapak Ibu apakah tetap visi sekolah? Kenapa harus dikolaborasi? Enggak perlu harus dihapus semua enggak, tapi dikolaborasikan, ditambahkan ya. Monggo Pak Beni ada masukan, Bu. Monggo Bu Lili, Bu Dewi, Pak Ajis, Bu Lydia sama Bu Rizka untuk visi tadi. Nah, ini adalah visi yang saya rancang. Sedangkan yang ini adalah visi dari sekolah saat ini. Nah, ini kita sekolah yang berprestasi. Nah, kalimat tumpangnya begini. Bisa Itu Bapak Ibu bisa berpendapat Bisa terkait berpendapat. murid yang dimimpikan seperti apa. Kemudian kita percaya bahwa murid itu adalah seperti apa. Nah, dari jawaban Bapak Ibu nanti itu bisa membantu untuk mengkolaborasikan visi yang ada di sekolah dengan visi yang ada dengan kota tadi. ya, ini monggo dicatat dulu nopo nanti kita menentukan murid yang seperti apa Bapak dan Ibu, dapat diserat. Terus kemudian Bapak dan Ibu percaya kalau murid-murid kita itu seperti apa, mungkin bisa diserat juga. Terus ketiga, 4, 5, dan 6 mungkin bersama-sama sekolah kosan nanti ya. Ya, kayak seperti yang saya tadi, saya itu menginginkan murid yang beriman dan bertakwa seperti itu. Biasanya beriman dan bertakwa pada Tuhan. Mungkin nanti kan visinya kan seperti itu. Mungkin nanti kegiatannya di sekolah visinya kita seperti itu. Mungkin dengan kegiatan sholat duha seperti itu. Terus sholat berjamaah, sholat dulu bersama dari Senin sampai Kamis. Terus hari Jumatnya mungkin meningkatkan iman dan takwa mereka dengan cara qiraah, belajar Al-Quran, satu sahabat. Terus kita tuh percaya bahwa murid adalah, nah murid itu seperti kita itu apa ya, siswa itu, anak-anak kita tuh kalau misalkan sebenarnya mereka itu punya potensi di dalamnya, tetapi kita tuh mereka tuh jenenge anak-anak yang belum bisa, belum mengerti dia itu ingin apa, sebenarnya apa yang saya suka. Jadi kita di sini kita percaya bahwa setiap murid kita itu memiliki potensi. Nah, salah satunya itu memiliki potensi. Jadi kita tujuannya adalah, nah di sekolah kita mengembangkan potensi anak, kemandiriannya, terus kreatifnya anak-anak. Mandiri itu seperti mungkin Bapak dan Ibu memberikan tugas, misalkan mandiri, misalkan kalau sudah ada jadwal piket misalnya, tanpa kan mereka sudah mandiri tanpa harus dengan obyek-obyek, karena mereka sudah tahu, sadar akan diri mereka. Kalau ada tugas pikirnya dia tanpa obyek-obyek Bapak dan Ibu, mandiri dengan tugas piketnya satu-satu misalnya seperti itu. Mandirinya saya seperti itu. Terus kreatif, mungkin selama dia bersih-bersih nggak usah dianu, mungkin kreatifnya ini pajangannya ada yang miring atau yang jatuh, atau ini kok nggak ada di tempatnya. Mungkin kreatif mereka, pikiran mereka kreatif, dia meletakkannya dengan ini bukan di sini tempatnya, bukunya bukan di sini, dia merapikannya kreatif sendiri, mandiri dan kreatif. Dia kreatif tanpa harus karena dia sudah tahu sendiri. Terus kemudian kita warga sekolah ini yakin untuk kita sebagai warga sekolah itu ya, kita bawa dari dulu yakin untuk bisa mengembangkan, misalkan mengembangkan bakat, minat, terus mengembangkan potensi mereka. Terus kita dalam warga di sekolah ini paham, kita semua tuh paham
ngerti kan, apalagi Bapak dan Ibu guru yang di sini pun lama ya, yang saya kan baru, mungkin Bapak dan Ibu yang sudah lama mungkin paham kalau warga di sekolah kita ya wali murid lah, bapak komite kita, anggota-anggota komite kita yang kemarin yang kumpulkan itu seperti apa, yang selalu mendukung mungkin seperti itu. Paham bahwa warga sekolah kita mendukung setiap kegiatan positif yang kita lakukan yang tujuannya adalah untuk anak seperti itu. Nah, jadi berikut sampun Bapak dan Ibu mungkin ada pendapat ya, langsung pendapat juga. Ya, monggo. Saya ingin berpendapat bahwa visi misi yang sudah ada di sekolah dan visi misi yang Bu Risa ajukan sebagai calon guru penggerak intinya hampir selaras dan sudah selaras dan hampir sama. Jadi hanya ada beberapa yang belum sama persis. Jadi yang belum sama itu hanya ditambahkan saja, terutama yang masalah lingkungan tadi. Terus memang benar perubahan pendidikan sekarang yang ingin ditekankan adalah masalah ketakwaan dan beriman, ditekankan pada visi misi di nomor 1 itu setuju. Kan bilang beriman dan bertakwa ngaten nggih. Iya. Mungkin Bapak dan Ibu ada lagi beli. Sampun. Oke, berarti Bu Lili mewujudkan tadi itu beriman dan bertakwa ngaten nggih, yang Pak Beni, mau Pak Beni? Kalau menurut saya sesuai dengan anjuran Bapak Pengawas yang seperti itu Kepala Anda dikatakan tadi, beriman dan bertakwa kita harus diubah. Ini kemauan. Jadi mungkin hampir sama dengan yang jenengan ajukan. Itu mau. Ini sesuai berarti berada di depan nanti ya. Monggo Bu Dewi. Bisa ditambahi itu, karena kan semakin kedarnya sopan santun di anak kepada orang yang lebih. Oh ya, berarti tentang sopan santun ya. Budaya positif nanti ya. Budaya positif itu nanti sudah sampai semuanya nanti ya, ditambahkan dengan budaya positif mungkin. Budaya positifnya ditambahkan mungkin diperkuat nanti ya. Berarti kalau sopan santun, terus tetap tata kramanya, monggo Pak Ajis. Ada lagi Bu Dewi? Mohon. Budaya positifnya, terus Pak Ajis. Ada yang perlu mungkin kita gabungkan dengan visi sekolah yang lama dengan yang kita bahas bersama. Sudah sesuai, ya. Benar-benar kok. Terus nggak ada yang ditambahkan Pak Ajis? Karena sudah terima dan bertakwa. Sudah semuanya, ya. Sudah bagus itu. Sudah semuanya, kalau budaya positif sudah semuanya. Terus Bu Lydia, ngomong Bu Lydia. Menurut saya beriman dan bertakwa setuju ditaruh di depan. Terus yang kedua tentang terkait dengan budaya itu budaya positif dan kedisiplinan itu mendapat kedisiplinan juga. Penting ya. Tentang disiplinnya, tentang tata keramanya pun jadi satu ya. Terus Mbak Bu Rizka. Saya kejujuran anak itu Tentang kejujuran. kejujuran anak itu mereka karena anak ataupun misalnya kami temannya nanti bilangnya ada ini si A si B gitu. Jadi yang paruh tanggung jawab wonten nggih. Ya budaya jujur. Jujur anak ya.
Berarti kita mengkolaborasikannya semuanya. Jadi nanti bagaimana nanti kita sama-sama digabungkan kira-kira seperti ini kata-katanya, atau mungkin nanti ada yang perlu ditambahkan. Jadi nanti visinya di sekolah kita kedepannya itu mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa. Untuk mandiri dan kreatifnya bagaimana Bapak dan Ibu? Jujur, Berwawasan lingkungan, berprestasi, berarti mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa. Kemudian berbudaya positif. Kan Ridwan, ngomong Bapak Ibu. Saya tulisnya dulu. Nanti menunjukkan peserta didik, kemudian berakhlak mulia, akhlak mulia, kemudian beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mulia, mandiri, jujur, dan bertakwa, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Oke. Terus kemudian mungkin budaya jujur itu masuk ke budaya positif mungkin ya. Jujur dan disiplin itu. Kalau berbudi luhur gitu Bu. Berbudi luhur, membina, bertakwa, dan berakhlak mulia. Berbudi luhur serta berwawasan apa? Ini saya dapat dituliskan ya. Ini berarti visinya berarti ditambahkan yaitu mandiri, berprestasi, mandiri dan kreatif. Terus apa nih mau Bu? Bertakwa. Berbudayanya itu dihapus dulu. Undi dan kenapa? Dan masih ada belakangnya. Iya, itu kan kita dibikin beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta dan ya. Tujuan. Terus apa nih mau? Kreatif dan berbudaya positif namanya. Tujuan. Mungkin dia mungkin bisa diganti. Budaya positif, jujur dan berprestasi, benar ya? Iya. Coba mungkin dan berprestasi, coba dengan anu kalimatnya, kata-katanya dirubah. Wujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta wujudkan siswa peserta didik ya dari peserta didik. Kita mewujudkan Siswa yang atas siswa. Mewujudkan siswa yang beriman dan mulia. Itu nanti Dua, coba mewujudkan siswa, bawahnya juga mewujudkan siswa. mewujudkan siswa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta siswa yang modern, Serta berbudi luhur. serta berbudi luhur, mandiri, kreatif, dan berbudaya positif, jujur Kreatif. serta berprestasi. Itu kan Pak Jujur Adanya. itu sudah Budi, oh ya sudah mencakup semua. budaya positif itu. Itu Nah, jujur masuk budaya positif. Nggih. Jujur dihapus. Jujur, berprestasi mawon ya. Mandiri itu sudah, kalau berbudaya positif itu kan isinya sudah ada. Sudah Jujur, semuanya. mandiri, kreatif itu Dan ada di situ berprestasi. satu. Kreatif dan berprestasi ngoten. Sudah mulia serta berbudi luhurnya dihapus. Nanti mewujudkan siswa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta berbudaya positif dan berprestasi. Ingatan? Iwan? Iwan?
budaya positif itu kan sudah mencakup Semuanya. disiplin semua ada. Dan dengan berprestasi Itu sudah jadi satu. dannya kan di sini mesti ada dan berprestasi. Nah ini kata-katanya Nah, ini mandiri. yang atas ya. Ya berbudi. Ya, itu kita. Mandirinya enggak, Bos. Cobi. Cobi. Mewujudkan siswa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta berbudi luhur, berbudaya positif dan berprestasi. Ibu. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta berbudi luhur. Itu kalau Berbudi luhur. berakhlak mulia koma. Sertanya dihilangkan. Beberapa mulia berbudi luhur, budaya positif dan berprestasi. Wujudkan siswa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berbudi luhur, berbudaya positif dan berprestasi. Berikut ada lagi di berarti kalau budaya positif sudah bulannya di sini Sudah ada kejujuran, kedisiplinan, sudah ada. sudah ya Dalam budaya budaya positif itu. takwa, mulia, budi luhur dan berprestasi. Itu sampun apa ada yang perlu ditambahkan oleh Sampun Bu. sampun Sampun. sampun ini pun nggih iki sah iki nggih. Ya. Jadi visi kita, visi sekolah yang baru. Nggih, nanti ini jadi visi sekolah kita yang baru loh nggih. Iya. Ya. Nanti saya ganti judulnya. Visi sekolah yang sekarang yang sudah kita ini pun LRS ya pun sepakat nih nggih, pun nggih. Jadi Tambah yang yang mana? yang kita jenengan kan melalui apa itu? Oh, iya apa tadi sih? Sudah. Oh ya, melalui peningkatan keterampilan statistik dengan dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu siswa dan sudah mewujudkan siswa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berluhur, berbudaya positif dan berprestasi. Terus kemudian sudah lagi dengan pembelajaran yang berpihak pada muridnya dan sudah dengan dia dulu. Oh berarti ini naik murid kan gitu enggak? Iya. Bawahnya naik murid. Cobi dengan dibaca dulu. Mewujudkan murid yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berbudi luhur, berbudaya positif dan berprestasi dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Berpihak atau berpusat ya bilangnya? Berpihak pada murid. Berpihak atau berpusat? Berpihak kan ya, pokoknya intinya pada anak. Pripun ini? Pokoknya ya anak Ya pada anak, pun ngaten ya. Kon iki ada lagi sampun apa ada yang ganjil? Monggo. Nggih, Semuanya sudah nggih. Nggih. Sampun iki. Ya, itu beriman bertakwa dalam dia. Nggih, ngaten. Ya, jadi ini nanti visi sekolah kita yang baru, Bapak dan Ibu, adalah mewujudkan murid yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berbudi luhur, berbudaya positif dan berprestasi dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga niki nanti moga cita-cita kita tercapai di sekolah kita niki nggih. Sah Iya, nggih. nggih. Bismillahirrahmanirrahim nggih. Semoga cita-cita kita terkabul. Terus kemudian niki mangke menurut Ibu cita-citanya niki. Terus kemudian setelah mungkin ada yang
perlu disampaikan kepada ibu mungkin tentang nopo selama ini kegiatan kita pun kira dengan visi kita yang baru, semoga kedepannya kita menjadi lebih baik membimbing anak-anak untuk tetap berprestasi, terus kita menciptakan anak-anak kita yang beriman dan bertakwa, kemudian memiliki budaya positif, ya seperti jujur, kemudian disiplin diri masing-masing dari anak, timbul dari mereka sendiri, dan semoga kedepannya tambahannya adalah mereka memiliki prestasi. Mungkin prestasinya tidak hanya harus sekarang, mungkin nanti dia mendapatkan prestasi yang mereka dapatkan itu di kelak kemudian hari. Baik, Sebelumnya ini ada tambahan sedikit. Iya. Tadi kan sudah dirumuskan terkait visi ya, visi Iya. sekolah dan juga sudah dikolaborasikan dengan visi yang sudah dibuat panjenengan. Kemudian langkah selanjutnya panjenengan sampaikan ke teman-teman untuk inisiatif perubahan langkah-langkah konkret seperti itu yang dilakukan dan direncanakan nanti untuk sekolah ini untuk mencapai visi yang sudah dibahas ini. Oh nggih, iya benar sekali. Iya lupa tadi nggih. Jadi kita sudah merumuskan visi wow nih Bapak Ibu. Nanti kita kayak seperti kegiatan wow Bu, Bapak Ibu. Untuk kegiatannya bagaimana kita menerapkan menciptakan wow, sudah saya tambahkan menerapkannya itu. Nah, seperti contohnya itu gambarannya itu ada kegiatan itu Bapak Ibu untuk menerapkannya, untuk menciptakan kita itu budaya positif anak-anak itu sepertinya iman dan takwa seperti itu. Mungkin kegiatan yang bisa dilakukan anak-anak nopo ngaten. Ya, monggo kan di bawah kita sudah ada ya untuk menumbuhkan ini menunjukkan murid yang beriman dan bertakwa tadi ya kegiatannya jenengan sambil penambahkan itu mewujudkan itu kegiatan apa mawon kira-kira ya. Ya. Apa Pak Ajis agama dengan pengadaan kegiatan seperti yang sudah ada boleh diterapkan. Iya. Kegiatan Duha, sholat zuhur. sholat zuhur, jamaah, duha. Setelah duha kita dari Senin sampai Kamis ya Pak ya. Sholat duha, ya dari Senin sampai Kamis nanti ya. Terus kemudian sama dengan sholat apa Pak? Sholat zuhur, sholat zuhur, ya. Terus kegiatan keagamaannya. Kemudian namanya Pak dan juga Biroa, ya dan kegiatan doa dari Jumat. Kemudian apa boleh ya Pak? Di hari Sabtu Minggu. dunia, Sabtu Dan dan Sabtu sore ini. oh Jumat dan Sabtu sore. Sabtu sore. Nah tetap tentang kegiatannya itu berjalan ya. Yaitu kegiatan dunia. Oh, nah ini untuk yang mewujudkan satu tadi ya, mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa dalam keadaan kegiatan wow. Nah, terus mungkin nanti ada yang kegiatan berikutnya yaitu ini adalah pohon beriman dan bertakwa, berbudi luhur, terus berbudaya positif ya. Jadi kegiatan budaya positif Bapak Ibu. Kan tadi kan ngedikannya kan tadi ada katanya apa? Ada anak yang bilang ngedikannya Bu Rizka kalau bilangnya ini yang apa tuh?
Nah niku bilangnya ini tapi melemparkannya ke temannya ngoten nggih. Nah ngoten niku untuk yang berbudaya positif. Terus apa Pak? Mungkin dengan apa Bapak Ibu bisa kita lakukan dengan kegiatan apa nih? Berbudaya positif Biasanya kan melalui tiket bisa dengan jadwal tiket kelas, penentuan jadwal tiket kelas sama ya. Ya. terus upacara. Nah, nggih, dengan kegiatan nggih, jadwal tiket kelas nggih. Nggih, upacara bendera, kemudian tambah kegiatan upacara bendera, Ekstra ya, terus kegiatan ekstrakurikuler itu nggih. Kepramukaan terus pembelian buku ya. Ada lagi Bapak Ibu jadwal tiket. Terus apa budaya positifnya yaitu pembuatan keyakinan kelas nih Bapak Ibu ya bisa ya. Keyakinan kelasnya kayak gini apa anak-anak dijak bareng-bareng misalkan tidak boleh misalnya ayo bicara buat bersama-sama misalnya ada yang nakal temannya dan sebagainya kita tambahkan dengan mengadakan keyakinan kelas ya. Kalau dulu peraturan kelas Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas ya ada di kelas salah satu dengan pembuatan itu ya dengan perencanaan keyakinan kelas. Jadi nanti kalau kita buat keyakinan kelas, jadi anak-anak budaya positifnya mereka sendiri yang membuat keyakinan kelas mereka. Jadi mereka sendiri yang harus mentaati yang mereka buat. Jadi jujur ya kamu jujur harus jujur kamu sendiri. Jadi kelas harus jujur kabeh. Jadi mereka budaya positifnya nanti lama-kelamaan muncul. Ada lagi nah dengan prestasi Bapak Ibu nanti tahu guys dengan kegiatan visi kita membuat prestasi anak kita yaitu berprestasi nah apa Bapak Ibu sing pada sekarang prestasi kita membimbing prestasi apa Bapak Ibu kegiatan ekstrakurikuler apa tari ya bisa ya kegiatan kurikuler tari ya itu boleh Pak Niko Saya tari dan tari dan reok ini menunjukkan contohnya di dalam kelas ya Bapak Ibu biasanya dengan pembelajaran yang berpihak pada murid kayak diskusi-diskusi itu biasanya kelas besar yang sering ya kalau kelas kecil agak sulit mungkin Mengajak siswa ada pembelajaran di luar kelas. oh nggih pembelajaran yang berpihak nggih terus nggih salah satunya yaitu ya mungkin dengan pengadaan pembelajaran di luar kelas ya pembelajaran di luar kelas kemudian apa boleh Bapak Ibu mungkin kan di kelas kecil kelas rendah biasanya kan ada anak yang bisa baca ada yang tidak baca yang belum bisa baca lancar pembacanya dan terus pembelajaran yang berpihak pada murid mungkin bisa dengan apa atau dengan Mbak Lydia sama Mbak Rizka biasanya kalau kelas 3 ada yang sudah kelas 2 mungkin belum baca kira-kira jangan biasanya kalau ada anak yang belum lancar membaca itu nopo jangan sarone anak-anak apa dengan dewe ayo moco Biasanya saya lakukan sendiri waktu mau apa itu biasanya pulangnya agak belakangan Nggih. kalau enggak gitu pas waktu mau istirahat biasanya kan
saya kasih pertanyaan atau saya suruh seperti ini tadi, saya suruh baca, latihan membaca. Kalau anak yang sudah lancar membaca bisa langsung istirahat, terus yang belum ya menunggu dulu sambil nanti saya istilahnya dilatih pelan-pelan. Oke. Oh berarti berarti selain kalau di kelas besar berarti belajar di luar kelas, tapi mungkin kalau yang anak kecil yaitu dengan memberikan apa tadi kok ya, perlakuan khusus maupun itu ya. Dengan apa namanya? Maksudnya dengan memberikan pendampingan ngoten ya, pendampingan khusus ngoten ya. Khusus sehingga anak-anak itu bisa mendapatkan hak yang sama, bahkan kesempatan belajar yang baik, ya. Mungkin kan kalau bareng-bareng sama temannya kan dia nggak punya kesempatan belajar kan, dia belum bisa membaca, mungkin kesempatan belajar yang baik. Oke, pun ini sampun terus sudah ya, insya Allah. Pun insya Allah sampun. Kira-kira apa boleh belajar? Insya Allah berspend, insya Allah. Untuk waktunya mungkin Di sampun insya Allah. Mungkin untuk waktunya ditambahkan ya. Mungkin untuk jangan memberikan satu tambahan di akhir pembelajaran, mungkin ya biasanya tuliskan ya di akhir pembelajaran, atau mungkin akhir pembelajaran bisa waktu mau pulang atau mau istirahat, mungkin ya. Insya Allah sudah semua ya. Insya Allah nanti di bejana ada yang untuk yang sebelumnya belum maaf yang tadi kan kita sudah mengecek terkait lahan kontek. Kemudian di dalamnya nanti kan ada rancangan untuk melakukan ini, rancangan waktunya misalnya untuk kegiatan ini sudah berjalan ya. Berjalan. Terus yang selanjutnya apakah juga sudah berjalan? Semuanya sudah dilakukan apa masih ada yang masih wacana seperti itu? Kalau yang ini sudah, insya Allah yang sudah positif, insya Allah sudah semuanya. Bicara bendera setiap hari Senin nanti dilengkapi nggak gitu? Iya. Setiap hari Senin dan kegiatan dan hari-hari besar ya, hari-hari besar nasional. Mungkin ada kalau kita ekstrakuler kepramukaan itu hari Sabtu ya, kepramukaan kemudian sudah dari yang pada hari Sabtu, hari Kamis ya, Kamis dulu ya, Kamis dulu. Terus kemudian pembelajaran juga pada muridnya ini sudah ibu tentang mungkin dengan tambahannya di akhir pembelajaran insya Allah nanti ya. Untuk terakhir Bapak dan Ibu, alhamdulillah terima kasih sekali Bapak dan Ibu sudah membantu untuk bersama-sama untuk merumuskan visi sekolah kita yang baru. Insya Allah nanti selamanya dalam kegiatan apapun, dalam laporan apapun, insya Allah nanti visi sekolah ini nanti akan dimasukkan, mungkin nanti di Dapodik, mungkin kalau ada visi nanti bisa dimasukkan di Briska ya, kalau misalkan ada nanti di laporan-laporan lainnya nanti juga insya Allah ada. Dan mudah-mudahan kegiatan yang sudah kita rancang semuanya yang sudah ada semakin baik dan mungkin insya Allah tambah berkembang sehingga anak-anak bisa sesuai dengan visi sekolah kita, yaitu tujuan kita, cita-cita kita, dan terutama nanti kedepannya adalah cita-cita anak-anak. Sekian dari saya, setelah ini nanti ada refleksi dari Ibu Jana. Ya, sekian Bapak dan Ibu, terima kasih semuanya. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Risa. Alhamdulillah hari ini bisa memimpin kegiatan diskusi visi dan juga sudah menghasilkan hasil yang sangat luar biasa sekali.
Kami sampaikan terima kasih pada Ibu Lisa dan sedikit refleksi dari kami. Kalau dilihat dari hasil diskusi ini tadi ada kolaborasi gitu, ada kolaborasi antara visi yang sudah ada di sekolah panjenengan dan visi yang sudah panjenengan buat sebelumnya. Kemudian untuk selanjutnya semoga nanti untuk visi sekolah ini bisa dijalankan dengan baik, tentunya dengan kerjasama dengan semua warga yang ada di sekolah. Karena kalau visi itu sudah tertata dengan bagus, sudah tertulis dengan rapi, akan tapi kalau kita kurang kerjasama dengan semua stakeholder yang ada di sekolah, itu akan sia-sia gitu ya. Jadi nanti kami mohon kerjasama juga dari Bapak Ibu semuanya untuk membangun kesadaran mulai dari diri sendiri khususnya, dan nanti bisa menjalankan apa yang menjadi impian kita bersama, sehingga nanti untuk imbasnya insya Allah tetap kepada anak-anak kita. Jadi jika panjenengan semuanya itu mempunyai visi yang bagus, mempunyai kesadaran dari diri panjenengan itu sudah bagus dan bisa kita terapkan dalam membimbing anak-anak kita, insya Allah nanti ke depannya anak-anak kita juga bisa menghasilkan anak-anak yang sangat luar biasa sekali, yang soleh dan soleha dan berakhlak mulia seperti itu. Jadi nanti Bu Risa selaku calon guru penggerak dan juga kepala sekolah di sini bisa tidak bosan-bosannya Ibu Risa ya, nanti bisa memotivasi teman-teman semuanya agar bisa menjalankan visi yang sudah kita diskusikan hari ini. Dan untuk yang selanjutnya tambahan juga dari kami, nanti mohon Bapak Ibu semuanya bisa untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada anak. Karena apa? Jika kalau anak sekarang ini kan beda dengan dulu ya. Kalau anak sekarang itu mungkin melihat gurunya itu sudah biasa. Tapi kalau dulu zaman kita sekolah itu takut atau malu seperti itu. Tapi kalau anak sekarang tidak, insya Allah tidak ada seperti itu. Jadi kita harus selalu update diri kita. Kita mengembangkan kompetensi-kompetensi yang sekiranya itu mampu memberikan pengetahuan baru untuk kita dan bisa kita terapkan untuk anak didik kita semuanya. Mungkin itu Ibu Risa sedikit tambahan dari saya. Nanti apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dan juga Bapak Ibu semuanya karena kegiatan hari ini atas kerjasama dari panjenengan semuanya bisa terlaksana dengan baik. Dan semoga nanti untuk visinya bisa diimplementasikan dengan baik. Dan itu dari kami. Jika kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah doa kepada Bapak Ajis. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu kita memohon kepada Allah, semoga apa yang menjadi rencana kita, visi misi kita yang sudah kita susun nanti selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Al-Fatihah. Subhanallah.